Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian masih dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, mari dulu sambut salam ibu, salam SFD. Semangat, fraternitas, dan Dina. Jadi anak-anak ibu, siapa di sini yang suka nonton film sinetron? Nah, pasti banyak ya. Apalagi sinetron Indonesia biasanya temanya itu tidak jauh dari anak yang tertukar, putri yang tertukar, dan lain sebagainya. Dan biasanya untuk menyelesaikan persoalan seperti itu dilakukan tes DNA untuk mengetahui si A anak si B atau si C. Nah, muncul pertanyaan, apa yang terdapat di DNA tersebut sehingga itu bisa membuktikan seseorang itu anak siapa? Nah, itu yang akan kita pelajari pada materi kita kali ini. Jadi, ibu harap kalian tetap menonton dengan baik dan ikuti pelajaran ini dengan tekun. Dan tidak hanya itu nakku, karena minggu lalu kita sudah mengikuti ujian bulanan yang kedua. Seperti biasa, ibu akan mengapresiasi untuk kalian yang mendapat nilai tertinggi dari masing-masing kelas. Dan untuk anak-anak ibu yang masih belum nakku, silahkan lebih giat lagi belajar karena kesempatanmu masih banyak. Jadi tetap tonton video ibu, tetap semangat, dan salam SFD. Baiklah, langsung saja nakku, kita masuk ke dalam pertemuan kita yang berikutnya pada mata pelajaran biologi untuk kelas 12. Nah, kali ini kita akan memasuki bab yang ketiga, yaitu materi genetik. Pada bab pertama kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada bab kedua kita sudah mempelajari tentang metabolisme. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang materi genetik. Apa itu? Nanti kita pelajari lebih lengkapnya. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran kita, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk pertemuan kita kali ini. Yang pertama nakku, tujuannya itu adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat memahami pengertian materi genetik dengan menggunakan waktu yang efisien dan efektif. Tetap harus ditekankan waktu itu digunakan secara efisien dan efektif. Yang kedua nakku adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat mengetahui jenis-jenis materi genetik dan tetap melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Nah, jadi ibu tekankan pelajaran kita pada bab yang ketiga ini sangat menarik karena kita akan berbicara mengenai penurunan sifat, mengenai apa yang membawa sifat kita, kenapa ada istilah yang menyatakan tidak jauh buah jatuh dari pohonnya. Itu kenapa? Itu juga ada berhubungan dengan materi genetik. Nah, sebelumnya ibu akan menampilkan dua gambar. Nah, ada gambar pertama dan ini adalah gambar yang kedua. Nah, jadi kalau ibu tanya, pernahkah kalian melihat gambar ini? Nah, mungkin ada yang menjawab pernah, ada yang tidak ya. Kedua gambar di atas menunjukkan contoh materi genetik. Baik gambar yang sebelah kiri dan gambar sebelah kanan itu adalah materi genetik. Pertanyaannya, apakah Anda dapat menyebutkan masing-masing nama dari gambar tersebut? Ayo, siapa bisa? Ayo. Nah, yang ikut les di luar mungkin sudah sampai ke materi kita ini ya. Jadi sama-sama kita jawab nakku. Gambar bagian kiri itu adalah gambar DNA, sedangkan gambar sebelah kanan itu adalah kromosom. Jadi untuk pertemuan kita ini kita akan hanya membahas tentang DNA atau gambar yang sebelah kiri. Nah, jadi walaupun namanya berbeda tetapi kedua gambar ini sama, yaitu adalah materi genetik. Mungkin muncullah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan materi genetik itu? Nah, mari kita masuk ke bab kita kali ini. Nah, materi genetik itu nakku adalah sesuatu yang bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Nah, jadi harus ada dua di situ. Ada induk, ada keturunannya. Nah, yang mewariskan adalah induknya, yang mewarisinya adalah keturunannya. Apa yang diwariskan? Sifat-sifat genetik. Maka kalau secara genetik itu kita tidak berbeda dengan orang tua kita. Maka sering pula anak yang tertukar begitu ya, harus dilihat siapa orang tuanya itu dengan tes DNA. Kenapa? Karena DNA tidak akan membohongi siapa orang tua dan siapa anak yang sesungguhnya. Begitu kira-kira ya. Jadi materi genetik itu sangat penting. Nah, materi genetik itu nakku dapat dibedakan menjadi 4 hal. Yang pertama ada DNA atau singkatannya adalah deoksiribonucleic acid. Sudah? Atau bahasa Indonesianya nakku, asam nukleat deoksiribosa, sama saja ya. Yang kedua itu ada RNA. Nah, hampir sama.
Nah, RNA itu adalah ribosanucleic acid. Kalau bahasa Indonesianya asam nukleat ribosa. Nah, jadi kalau tadi DNA deoksiribosa, kalau RNA itu adalah ribosa. Sedangkan Na itu artinya nucleic acid atau asam nukleat. Berarti asam nukleat pada makhluk hidup itu sebetulnya ada dua. Ada deoksi itu disebut dengan DNA. Kalau ada ribosa itu disebut dengan RNA ya. Oke, yang berikutnya anakku adalah gen dan yang keempat adalah kromosom. Jadi itu adalah beberapa jenis materi genetik. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, keempat hal ini baik DNA, RNA, gen dan kromosom itu bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat genetik dari mana anakku? Dari induknya kepada keturunannya. Itu adalah materi genetik. Oke, sekarang kita lanjut. Masuk kita ke yang berikutnya. Yang berikutnya kita akan langsung saja membahas yang namanya DNA. Tadi dua kita sepakati materi genetik adalah hal-hal yang bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat genetik dari induk ke keturunannya. Ada 4 tadi nakku ya. Ada DNA, RNA, gen dan kromosom. Nah, sekarang kita mau bahas yang DNA dulu. Ciri-ciri DNA itu adalah yang pertama, tempat. Nah, artinya tempat di mana kita bisa menemukan DNA itu ada 3 nakku. Bisa di nukleus, apa nukleus? Inti sel. Bisa di mitokondria, apa mitokondria? Tempat terjadinya respirasi sel atau pernapasan sel. Yang ketiga itu adalah kloroplas. Jadi kloroplas itu adalah tempat fotosintesis yang hanya bisa kita jumpai pada sel tumbuhan. Bisa ya? Nah, kita ulangi. DNA tadi adalah deoksiribosanucleic acid. Apa itu? Materi genetik yang berperan untuk membawa sifat genetik dari induk ke keturunannya. Itu pengertiannya. Ciri-cirinya kita lihat dari tempat. Tempatnya tadi ada 3. Ada di nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Sekarang masuk kita kedua, bentuk. Jadi kalau dibilang DNA anakku bentuknya adalah double helix. Double artinya 2, helix artinya rantai. Berarti DNA itu mempunyai 2 rantai sehingga dia disebut dengan double helix. Yang ketiga nakku kadarnya atau jumlah ya. Kadar DNA dalam tubuh seseorang itu tidak dipengaruhi oleh sintesis protein. Berbeda halnya nanti dengan RNA. Kenapa ini ibu sebutkan? Karena nakku soal UTBK nanti sering seperti ini. Dibuat ciri-cirinya bla 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 bla. Yang bukan termasuk ciri dari DNA adalah, maka kalau ada jawabannya dipengaruhi oleh sintesis protein berarti itu. Kenapa? Karena DNA tidak dipengaruhi oleh sintesis protein. Paham ya? Nah, beda halnya dengan RNA nanti. Nanti kita pelajari. Oke, itu ciri-cirinya. Sekarang masuk kita ke struktur DNA. Struktur DNA atau asam deoksiribonukleat dibentuk oleh 3 macam molekul. Berarti DNA terdiri atas 3 molekul. Apa itu, Bu? Yang pertama, nakku, ada namanya gula pentosa. Gula pentosa itulah yang disebut dengan deoksiribosa. Berarti pada DNA mengandung gula pentosa. Apa gula pentosanya? Jawabannya adalah deoksiribosa. Paham ya? Oke, yang kedua nakku, itu ada molekul yang kedua adalah fosfat atau PO4. Dan yang ketiga itu ada namanya basa nitrogen. Jadi basa nitrogen ini bisa lagi dibagi jadi 2. Apa yang 2, Bu? 1 purin, 2 pirimidin. Dan purin ini ada 2 anaknya. Ada guanin, ada adenin. Sedangkan pirimidin ada 2 lagi anaknya nakku. Ada timin, ada sitosin. Artinya guanin dan adenin adalah bersaudara. Siapa bapaknya nakku? Purin. Timin dan sitosin itu bersaudara. Siapa bapaknya nakku? Pirimidin. Nah, paham ya? Nah, tapi kalau ditanya nanti pasangannya nakku, itu kalau guanin pasangannya sitosin, adenin pasangannya timin. Jadi kalau ibu tanya, ayo jawab dalam hati kalian ya. Guanin siapa saudaranya nakku? Iya, saudaranya adalah adenin karena sama-sama bagian dari purin. Tetapi kalau ibu tanya, guanin pasangannya siapa? Jawabannya sitosin. Begitu juga adenin, saudaranya siapa nakku? Guanin. Adenin pasangannya siapa nakku? Timin. Kalau dibalikkan sama saja. Timin pasangannya siapa nakku? Adenin. Paham ya nak ya? Oke, sampai di sini ibu harap paham. Ingat, saudaranya itu G dengan A, T dengan C. Kalau pasangannya nakku, G dengan C, A dengan T. Bisa? Bisa ya. Nah, ibu harap bisa ini.
Oke, itu tadi ciri-ciri dan strukturnya. Sekarang kita masuk ke struktur kimia gen atau DNA menurut Watson and Crick. Jadi dua orang ini, Watson and Crick ini, teorinya itu dipakai dalam mempelajari DNA. Jadi maksudnya apa, Bu? Nah, tadi udah kita pelajari bahwa ada 3 ya. Ada gula pentosa, ada fosfat, ada basa nitrogen. Nah, menurut Watson and Crick, gula dan fosfat itu sebagai induk atau ibu tangga. Jadi kalau Watson dan Crick ini memisalkan, menganalogikan bahwa DNA itu sama dengan urutan tangga. Jadi kalau kita bayangkan tangga anakku, tangga itu mempunyai 2 induk ya. Nah, kemudian ada anak tangga. Nah, begitu kira-kira. Jadi induknya itu adalah apa namanya anakku? Patokannya itu ya yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sedangkan kalau yang kita injak itu namanya anak tangga. Nah, jadi menurut Watson and Crick, gula dan fosfat itu sebagai induk atau ibu tangga. Yang kedua, basa nitrogen dengan pasangannya tetap sebagai anak tangga. Paham ya? Nah, nanti kita lihat dari gambar. Baru kita lanjutkan. G dengan C itu tadi berpasangan. Ingat ya, G dari furin, C dari pirimidin. G dengan C dihubungkan oleh ikatan lemah 3 atom H. Nah, G dan C pasangan. Siapa yang mengikatnya anakku? Itu ikatan lemah hidrogen itu dengan 3 atom. Sedangkan T berpasangan dengan A dihubungkan oleh ikatan lemah 2 atom H. Berarti kalau lebih kuat itu ibu tanya yang mana adalah G dengan C. Kenapa? Karena diikat oleh 3 atom H. Sedangkan kalau T dengan A, hanya diikat oleh 2 atom H atau hidrogen ya. Ingat, G tadi guanin, C tadi sitosin, T adalah timin, dan A adalah adenin. Nah, kalau gambarnya seperti ini. Kita lihat ada gambar A, B, dan C. Coba lihat. Awalnya, kalau kita lihat sepintas gambar DNA itu adalah bagian A. Nah, makanya kalau tadi udah ibu bilang bahwa ciri-ciri dari si DNA itu adalah terdiri dari rantai rangkap atau rantai ganda disebut dengan double helix. Artinya 2 rantainya anakku. Nah, setelah diperbesar, inilah yang menurut Watson and Crick seperti tangga tadi, maka dia berubah menjadi bagian B anakku. Bisa kita lihat ya, ada G berpasangan dengan apa di situ? Ayo, dengan C. Berapa ikatannya anakku? 3. Nah, berhubungan dengan yang ibu bilang pertama tadi, G dengan C diikat oleh ikatan lemah dengan 3 atom H. Berbeda halnya T dengan A. Bisa dilihat ya, T dengan A berapa ikatannya itu? 2. Kenapa? Karena T dengan A hanya dihubungkan oleh ikatan lemah 2 atom H. Begitu seterusnya. G dengan C atau C dengan G itu 3 ikatannya. A dengan T atau T dengan A itu hanya 2. Nah, sekarang kita lihat anakku. Ada di situ bulat, ada segi 5 ya. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, yang bulat itu adalah fosfat. Nampak bulat anakku? Coba lihat di huruf T dan A di situ ya. T di sebelah kiri T ada garis, itu disebut dengan karena ada segi 5 itu anakku, itu gula pentosa, sedangkan yang bulatnya itu adalah fosfat. Ini begitu memang, bukan suka-suka kita menggambar ini anakku ya. Kalau ada nanti fosfat bentuknya bulat dan gula pentosa bentuknya adalah segi 5. Oke, sekarang kita masuk ke gambar C. Nah, gambar C ada satu petak. Itu katanya 1 nukleotida. Apa artinya nukleotida? Nukleotida artinya adalah gabungan dari 1 fosfat, 1 gula pentosa, dan 1 basa nitrogen. Nah, S itu disimbolkan dengan gula pentosa ya. Bisa lihat, satu nukleotida tadi apa anakku? 1 fosfat, 1 gula pentosa, dan 1 basa nitrogen. Nah, itu disebut dengan 1 nukleotida. Jadi kalau gabungan antara beberapa nukleotida itu disebut dengan polinukleotida. Jadi gambar C itu adalah polinukleotida. Tapi kalau yang di dalam peta itu namanya nukleotida. Jadi kalau ibu buat, sebutkan lagi 1 nukleotida yang kalian ketahui. Paling atas kita buat anakku ya. Ada P, ada S, ada T. Nah, itu sudah disebut dengan 1 nukleotida. Di bawahnya lagi ayo. Ada bulat P, baru ada S, gula pentosa. Berhubungan dia dengan siapa itu? Dengan G. Itu juga 1 nukleotida. Berarti kalau ibu hitung gambarnya dari sini, cukup kalian hitung berapa gula pentosanya atau berapa basa nitrogennya, sebegitulah banyak nukleotidanya. Coba kita lihat dari atas ya. Ada T, G, T, C,
C, A, G. Itu satu baris dari atas ke bawah. Berapa itu nakku? 6 ya. Nah, berarti pasangannya lagi. Ada A, ada C, ada A, ada G, ada T dengan C. Berarti 6. 6 tambah 6 maka 12. Maka di situ terdapat 12 nukleotida. Jadi 12 nukleotida itu kalau digabungkan jadi satu, maka namanya satu polinukleotida. Paham nakku? Bisa ya? Oke, nah jadi itulah yang disebut dengan struktur kimia gen menurut Watson and Crick. Nah sekarang kita lanjut, masuk kita yang berikutnya, replikasi DNA. Yang pertama ciri-ciri udah, yang berikutnya struktur udah, yang ketiga itu ada namanya replikasi DNA. Replikasi DNA itu adalah kemampuan DNA untuk menggandakan diri atau memperbanyak diri. Nah proses replikasi DNA ini mau tidak mau harus melibatkan beberapa enzim. Ada 3 enzimnya. Yang pertama ada enzim helikase. Apa fungsinya nakku? Untuk mempermudah membuka rantai ganda DNA menjadi 2 buah rantai tunggal. Tadi udah kita sepakati bahwa DNA mempunyai 2 rantai ganda. Nah, ketika dia mau mereplikasi diri nakku, ketika dia mau memperbanyak diri, maka 2 rantai itu harus dipisah terlebih dahulu. Siapa yang memisah rantainya? Itu adalah enzim helikase. Maka dia sangat berperan penting. Yang kedua nakku ada enzim polimerase. Poli artinya perbanyak ya. Jadi enzim polimerase itu untuk menggabungkan deoksiribonukleosida trifosfat, atau dengan kata lain polimerase fungsinya adalah untuk membentuk DNA baru atau untuk membentuk rantai DNA yang baru. Itu pertama tadi ada rantai DNA. Rantai DNA tadi berapa nakku? 2. Ingat rantai DNA itu terpilih, masuknya terpilih itu kayak melilit begitu ya. Jadi dia harus dibuka dulu. Nah, ketika dia mau bereplikasi atau memperbanyak diri, dibuka dulu. Pakai apa dibuka nakku? Helikase. Setelah dia menjadi terbuka, maka masing-masing rantai DNA itu akan memperbanyak diri dengan bantuan enzim yang kedua. Apa itu? Enzim polimerase. Kemudian nakku ada enzim yang ketiga, itu ada ligase. Ligase adalah kebalikan dari helikase. Kalau helikase membuka, maka ligase itu adalah menutup atau menyambung. Maka ligase menyambung bagian-bagian rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Jadi itu ya. Nah, bentuknya nanti kira-kira seperti ini. Langsung saja kita nakku, itu tadi enzimnya. Sekarang masuk kita ke replikasi DNA-nya. Ada 3 hipotesis tentang terjadinya replikasi DNA. Tadi enzimnya ada 3. Ada helikase, polimerase, dan ligase. Sekarang jenis replikasi juga ada 3. Apa itu? 1. Teori konservatif. 2. Teori dispersif. Itu F semua di belakangnya. Dan yang ketiga teori semi konservatif. Nah, satu-satu kita lihat. Kalau teori konservatif artinya menyatakan bahwa double helix yang lama tetap tidak berubah dan langsung terbentuk double helix yang baru. Double helix artinya DNA tadi ya, DNA kan double helix. Nah, itu artinya atau lebih sederhananya nakku, rantai lama tadi kan begini ya. Pertama, rantai DNA lama akan membuka diri, kemudian masing-masing rantai DNA lama akan membentuk DNA yang baru. Nah, kalau dia konservatif, lama kembali bergabung dengan yang lama dan yang baru bergabung dengan yang baru. Itu namanya teori konservatif. Nanti kita lihat dari gambar. Nah, kalau teori dispersif menyatakan bahwa double helix yang lama terputus-putus, potongan-potongan tersebut memisah dan membentuk potongan-potongan baru yang akan bersambungan dengan potongan-potongan lama, sehingga kembali menjadi 2 DNA baru yang sama persis. Artinya ada 2 DNA lama, sudah dibuka 2 DNA lamanya nakku, kemudian terpotong-potong. Nah, masing-masing potongannya itu akan membentuk DNA baru. Kemudian bergabunglah DNA lama dengan DNA baru. Artinya satu rantai itu, di dalam satu rantai sudah terdapat DNA lama dan DNA baru. Nah, nanti dari gambar kayaknya lebih jelas. Nah, sekarang kita masuk ke teori semi konservatif. Teori semi konservatif menyatakan bahwa 2 pita dari double helix memisah diri dan masing-masing pita yang lama mendapatkan pasangan pita yang baru. Nah, supaya lebih jelasnya mari kita lihat dari gambar saja. Sudah? Konservatif, lihat paling di atas nakku ya. Awalnya itu ada double helix atau DNA yang lama. DNA yang lama berwarna biru. Sudah? Nah, setelah DNA lama berwarna biru akan membentuk
membentuk DNA baru yang berwarna merah jambu atau pink. Nah, setelah dibentuknya anakku, kalau dia konservatif tetap biru dengan biru, artinya lama dengan lama. Sudah, satu DNA akan menghasilkan 2 DNA. Nah, itu maksudnya ya replikasi DNA. Sudah, hanya kalau dia disebut konservatif apabila DNA lama bergabung dengan lama, biru dengan biru, dan yang baru dengan baru, pink dengan pink. Itu konservatif. Kalau semi konservatif artinya anakku, satu DNA lama akan membentuk 2 DNA, tetapi DNA baru yang terbentuk itu adalah satu DNA lama bergabung dengan satu DNA baru. Maka di dalam satu DNA ada warna birunya, ada warna pinknya. Warna biru itu adalah DNA lama, warna pink itu adalah DNA baru. Anakku, paham? kembali lagi Ibu Nah, mengingatkan yang berikutnya adalah sebelum materi kita dispersif. hari ini Dispersif berakhir, itu adalah silakan satu akan menghasilkan berefleksi 2. secara Tetapi bedanya, pribadi, coba lihat. kira-kira Ya, setelah perhatikan mengikuti secara pelajaran kita jeli. kali ini, Kalau nilai-nilai untuk SFD dispersif mana yang ini, bisa kalian semua hidupi? rantainya Dan silahkan dalam nanti satu dijawab di rantai itu kolom aku tugas. ikuti Tetap jalannya semangat rantai aku itu ya. dan Dalam salam satu rantai SFD. itu sudah terdapat ada warna biru pink begitu. Artinya dalam satu rantai sudah terdapat ada DNA lama, ada DNA baru. Nah, caranya yang mudah saja sebetulnya ya. Kalau konservatif lama dengan lama, baru dengan baru. Kalau semi konservatif nakku, lama dengan baru, lama dengan baru. Kalau dispersif, dalam satu rantai saja pun ada DNA lama dan DNA baru. Itu adalah replikasi DNA. Bisa ya, ada enzimnya 3. Membuka helikase, memperbanyak polimerase, menutup kembali, itu namanya adalah ligase. Oke. Nah, itulah pelajaran kita kali ini. Jadi Ibu harap kalian paham mengenai pelajaran kita. Seperti biasanya nakku, sebelum kita menutup pelajaran kita mau melihat dulu, silahkan direnungkan kira-kira nilai-nilai ke SFD mana yang bisa kalian hidupi dari materi kita kali ini. Dan ingat ya nakku ya, pindahkan catatannya ke buku catatanmu dan kerjakan tugasnya tepat waktu. Tetap semangat dan salam SFD.